Luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus hadir di sini. Di bait suci. Katakan perkara ajaib. Kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pasti terjadi, kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan sekali lagi, Roh hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir. Amin, saudara. Pujikan dia ada di tengah kita, saudara. Bukan Yesusnya langsung, tapi pengganti dia, pribadinya yang lain. Amin. Kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Amin, amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja. Amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri, angkat pujian ini. Roh Kudus dia hadir tengah-tengah kita. Haleluya. Mengalir di tempat ini, saudara, bait sucinya. Ajaib pasti terjadi, kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Amin Tuhan. Bagi orang percaya karena Roh Allah Tuhan. Amin. Oh, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi saudara, bagi dia. Amin. Haleluya. Allah turut. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin, amin, amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja.
suka bila Roh Allah turut bekerja. Haleluya, percaya karena Roh Allah turut. Tiada yang mustahil, amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang. Itulah iman kami Tuhan. Bila Roh Allah bilang kau ada bersama. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, amin, 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 bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah karena Roh Allah, karena Roh Allah. Sekali lagi katakan, karena Roh-Mu Tuhan, karena Roh Allah turut bekerja di antara. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Situasi apapun yang kami alami Tuhan, kami tidak mau mengurangi untuk menyembah-Mu Tuhan. Meninggi-ninggikan nama-Mu, menyanjung-nyanjung nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Buka saudara hatimu. Buka hatimu saudara. Berikan kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan. Lupakan apa yang terjadi di belakangmu. Jangan kamu bawa ke tempat ini. Karena di tempat ini Tuhan sudah memberikan kita semua kemenangan yang besar. Kekalahan-kekalahan itu hanya sampai di pintu gereja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Kegagalan apapun hanya sampai di pintu gereja, di pintu. Kami sudah masuk di ruangan Maha Kudus ini Tuhan. Hanya kemenangan demi kemenangan demi kemenangan yang kami boleh dapatkan. Karena Engkau adalah kemenangan Tuhan. Haleluya. Ya Bapa, biarlah semua kami sudah menyiapkan untuk meninggi-ninggi menyanjung-nyanjung nama-Mu. Kami menyiapkan diri kami Tuhan, karena dari tempat ini ada berita sukacita yang akan kami dengar melalui hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mempelai pria sorga yang siap meninggi-ninggi menyanjung-nyanjung nama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Haleluya. Salam.
Oh ini salumnya sarapan setengah. Salum. Ini baru sama minum susunya ya. Tepuk tangan semua untuk Yesus Tuhan kita. Kita masuk di sungai sukacita surga. Haleluya. Tuhan baik. Tepuk tangan bagi dia. Yuk semua sama-sama ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Mana? Yes. Semangat dong, amin ya. Haleluya. Ku menari dan bersuka, yes. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Haleluya. Sama-sama ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Amin. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai suka. Amin. Haleluya. Mengalir bersama, yes. Bersuka di dalammu. Amin. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Yes. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri saudara. Berdiri sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir mana yesnya. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai. Kita ulangi dari atas. Yesnya kurang mantap ya. Ayo semua. Ragu-ragu ya. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai suka. Yo semua. Mengalir bersama, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Oh haleluya. Mengalir bersama dia, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, yes. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, haleluya. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Sekali lagi ya, hanya Tuhan, amin. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka, citaku penuh. Haleluya, haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Amin. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berluas,
menjadi apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar. Amin, amin, amin. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang perlu. Haleluya, haleluya, haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar yang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau berkata tetap jangan lelah. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberi gelar. Amin. Yang mengajarkan. Oh, tiada lelah bekerja bersama. Amin, amin, amin. Yang selalu mencukupkan. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Amin, amin, amin. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas. Haleluya. Sekali lagi. Oh. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Yang apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Hey. Menjadi siap dibangun. Amin. Menjadi siap sekali lagi. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Betapa baiknya Dia. Ya, please sit down. Please sit down. Ya, silakan duduk. Luar biasa saudara. Ingat pesan Tuhan ya. Roh Kudus sudah turun saudara. Tetapi Dia berkata jangan terima saja. Tapi Dia berkata pergilah kamu dan saya. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Kalau saudara sekarang ayo terima Roh Kudus sudah selesai. Bojai. Harus pergi, amin. Beritakan berita suka ini kepada setiap orang yang saudara temui. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan. Katakan segalanya. Segalanya katakan hadir-Mu Tuhan. Haleluya. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Kita ulang ya. Katakan penyertaan-Mu Tuhan sampai akhir zaman. Amin. Penyertaan-Mu. Oh, haleluya Tuhan. Segalanya bagiku. Hadir-Mu Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, terutama haleluya. Gramu anugerah, haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, amin. Bukan karena kekuatanku, haleluya. Katakan sekali lagi. Anugerah-Mu, oh haleluya Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, haleluya. Kasih dan sayang, sumber
kekuatan bagiku. Yes, yes, yes. Semua katakan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi. Haleluya. Hadir-Mu di hidupku, terutama Yesus. Anugerah-Mu. Mari kita semua mengangkat tangan yang terima anugerahnya. Anugerah, oh haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan-Mu. Amin. Oh anugerah-Mu, anugerah-Mu. Yes Tuhan, thank you Lord. Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Anugerah, yes Tuhan. Thank you Lord, Yesus Tuhan. Dengan apa kami membalas anugerah-Mu Tuhan? Tak mungkin Yesus. Biarlah bibir mulut kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 amin. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Selanjutnya yang bersiap memuji membakat firman Bapak Michael, waktu dan tempat saya serahkan beliau. Pada pagi hari ini kami boleh sekali lagi mengakui bahwa penyertaan-Mu adalah segalanya dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada saat mulai kami membuka mata di pagi hari, kami boleh merasakan bagaimana Engkau sudah bersama dengan kami. Melalui udara yang kami hirup, melalui air yang kami minum, melalui makanan yang kami nikmati, bahkan sampai berkat-berkat terkecil sekalipun Tuhan, kami boleh merasakan bagaimana Engkau sudah menyertai kami sampai detik ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah Engkau tetap bersama dengan kami ya Bapa, tetap beserta dengan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh mencengkram masing-masing hati kami di tempat ini. Sehingga Tuhan, firman-Mu yang akan diberitakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tidak akan pernah kembali Tuhan dengan tangan yang kosong. Tapi biarlah firman-Mu ini boleh kami simpan dalam hati kami. Kami lakukan
dan boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur berkati anak-anak-Mu yang sudah terlibat pelayanan pada pagi hari ini. Engkau Allah yang tidak pernah mau berhutang ya Bapa. Engkau kembalikan dengan berlipat kali ganda. Melalui apapun yang mereka kerjakan, Engkau akan membuatnya berhasil sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami lanjutkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya dalam satu nama yang besar. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, dan sama-sama mau kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya, saudara. Sekali lagi ya, selamat pagi, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus di tempat ini, di nama Tuhan. Kita akan buka, kita akan belajar saudara pada pagi hari ini. Satu ayat yang sangat-sangat dahsyat, ya, sangat-sangat dahsyat yang sudah saya alami secara pribadi, secara personal, ya, secara pribadi. Saudara, kita buka dalam kitab Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Saudara mungkin sering dengar khotbah seperti ini. Ya, pada saat saya tunjuk tugas, saya bingung mau ngomong apa ya? Mau ngomong apa? Tapi ayat ini seolah-olah melompat saudara. Ya, ayat ini pada saat teduh, saya dengarkan firman Tuhan. Ayat ini seolah-olah berbicara. Ya, ini loh yang kamu mesti omongkan. Ya, Yeremia 17 ayat yang ke-5. Mungkin saudara sering dengar. Ya, tapi coba kita baca sekali lagi. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sampai di sini dulu. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ya, saudara. Tuhan itu tidak gampang-gampang mengucapkan kutuk. Ya, tapi khusus untuk kasus seperti ini luar biasa saudara. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Kitab Yeremia ini kita mau lihat dari sejarahnya, dari historinya. Yeremia, Nabi Yeremia ini siapa? Nabi Yeremia ini seorang nabi besar di Alkitab. Pada saat zaman hidupnya pelayanannya kira-kira 50 tahun. Dia melayani Tuhan 50 tahun sejak masa usia muda. Ya, sampai dia tua 50 tahun. Dia mengalami gejolak yang luar biasa di negeri Yehuda pada saat itu. Ya, pada saat Nabi Yeremia ini hidup, negeri Yehuda sedang mengalami penurunan. Sempat naik memang, sempat naik pada zaman Raja Yosia. Tapi habis itu turun. Karena apa? Karena kesalahan dari pemimpinnya. Karena kesalahan dari pemimpin-pemimpinnya. Yehuda sedang mengalami penurunan. Dan saat itu dihimpit oleh dua negara besar. Yang sebelah kiri itu negara Mesir. Ya, yang di sebelah kanan negara Babilonia. Sedang naik daun, sedang viral. Ya, kalau saudara perhatikan dalam sejarah Israel, memang negara ini tidak pernah besar saudara. Besarnya itu cuma dalam dalam kepemimpinan Daud dan kepemimpinan Salomo. Setelah itu kalau saudara perhatikan dalam sejarah, hampir tidak ada raja yang besar. Tidak ada raja yang besar. Loh kok bisa? Katanya umat pilihan Tuhan. Kok Tuhan gak memberkati? Kadang saya sempat bertanya seperti begitu. Ya, kenapa kok Alexander the Great itu kok gak muncul dari orang Israel? Kaisar yang menaklukkan dunia pada usia 30 tahun. Dia muncul dari negeri kafir, dari bangsa kafir. Bangsa Yunani, kok bukan dari orang Israel? Cyrus the Great. Kalau saudara lihat sekarang Iran itu dulu negara yang disebut Persia. Mempunyai suatu pemimpin yang luar biasa yang bernama Cyrus Agung. Sama juga saudara. Loh kok bukan dari orang Israel? Kalau saudara lihat dalam sejarah, negara nama Israel atau nama Yehuda hampir-hampir tidak disebut. Kok bisa? Katanya negara pilihan Tuhan. Kok Tuhan tidak bikin jadi luar biasa besar? Seperti negara China misalnya. Kenapa kok tembok besar nggak dibangun di Israel? Kenapa kok tembok besar dibangunnya di Cina?
Ya. Karena Tuhan sendiri berfirman, kamu ini bangsa yang kecil. Berharaplah pada aku. Andalkanlah aku. Tuhan seolah-olah memberi contoh. Kalau kita lihat sejarah-sejarah, Israel dari kecil selalu ditindas. Saudara lihat sejarahnya ya, setelah dikuasai oleh negara Babilonia, Assyria, nanti dikuasai Romawi, dikuasai terus diputer, dikuasai kekhalifahan Islam, terus nanti dikuasai terus muter, nanti dikuasai Prancis, dikuasai Inggris, sampai sekarang bisa bertahan merdeka sendiri. Tapi itu Tuhan tetap menyertai saudara. Ya, Tuhan tetap menyertai. Tuhan seolah-olah berbicara, kamu ini bangsa kecil, kamu ini bukan siapa-siapa. Percayalah kepada aku, percayalah kepada aku. Ya, jadi kasusnya seperti begini. Yeremia berbicara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Israel pada saat itu dihimpit oleh dua negara besar. Bingung. Mau pro siapa? Mau pro Israel, mau pro Mesir? Konsekuensinya nanti negara Babilonia marah. Mau pro negara Babilonia? Konsekuensinya negara Mesir marah. Yeremia mengajukan alternatif. Percayalah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Saudara, kalau zaman sekarang, saya tarik ya kasusnya dalam sekarang. Zaman modern. Kita sebagai manusia, kita seringkali banyak yang kita andalkan saudara. Banyak yang kita andalkan. Kalau dari negeri barat sana ya, orang-orang barat, orang-orang luar negeri, mereka mengandalkan dirinya sendiri. Ini aku. Self-made. Mengandalkan dirinya sendiri. Saudara tahu Elon Musk? Elon Musk itu dia orangnya bukan dari keluarga ningrat loh. Bukan dari keluarga yang kaya. Orang terkaya di dunia. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, banyak seperti begitu. Kasus yang terkenal, coba saya lihat, turunkan di Multipedia. Ya. Saudara pernah dengar zamannya Beatles, The Beatles. Beatles ini saudara, ini K-popnya tahun 70-an. Luar biasa terkenalnya. Sampai saking terkenalnya itu saudara ya, itu dilarang masuk di Indonesia. Ya, generasi-generasi yang atas dengar pasti kasus ini. Nggak boleh masuk Indonesia loh The Beatles ini. Zamannya Pak Karno dulu. Kalau saudara sekarang bisa menikmati K-pop kan enak toh. Dulu nggak bisa. Beatles dengan sombongnya berkata, John Lennon sebagai pemimpin Beatles berkata, aku ini lebih populer dari Tuhan. Aku lebih populer dari Tuhan. Anak muda sekarang tidak mau mengakui Tuhan. They want Beatles, not Jesus. Lebih populer dari gereja. Dengan sombongnya John Lennon berbicara seperti begitu. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Ya, akhirnya dia ditembak mati. Oleh salah satu penggemarnya sendiri. Ditembak mati oleh penggemarnya sendiri. Tragis saudara. Tragis. Pembuat kapal Titanic. Saudara tahu Titanic, film Titanic? Ya, film Titanic itu true story. Ya, true story. Pembuat kapal Titanic dengan bangganya berkata, ini kapal Tuhan sendiri pun tidak bisa nenggelamkan. Luar biasa teknologinya. Tuhan sendiri tidak bisa nenggelamkan kapal ini. Tapi Tuhan kirim batu es. Menggeser lambung kapal itu. Dan kita tahu Titanic akhirnya jadi film. Soalnya tenggelam saudara. Kalau nggak tenggelam nggak jadi film. Ya, kalau nggak tenggelam nggak jadi film. Baru-baru ini, itu kan yang lama. Itu kan lama.
zaman dahulu. Ya, barusan ini terjadi. Modern, saudara. Saudara tahu yang berikutnya? Saudara tahu seorang MMA fighter yang namanya Conor McGregor? Ya, Conor McGregor tahu ya? Ini anak-anak muda, ini Conor McGregor. Wah, dia luar biasa. Memang pada saat itu dia luar biasa, saudara. Nggak pernah kalah, hampir-hampir nggak pernah kalah. Hampir-hampir nggak pernah kalah. Dengan bangganya dia berkata, I'll beat up Jesus in octagon. Kalau sekarang ini Tuhan turun, tak pukuli Tuhan. Conor McGregor mengandalkan dirinya sendiri. Ya, saudara tahu apa yang terjadi? Ya, nah, saudara tahu dia dikalahkan oleh Tuhan tuh nggak sekedar menghukum ya, tapi seolah-olah juga mempermalukan. Ya, dia dikalahkan oleh seseorang dari saudara sepupu kita. Saudara tahu, kalau yang ikuti pasti tahu lah. Mengandalkan dirinya sendiri. Oh, mungkin bukan mengandalkan dirinya sendiri. Kalau kita, orang Asia, kita mengandalkan community. Orang Asia kan gitu. Orang Asia itu terkenal dengan ya gotong royong. Ya, gotong royong. Terkenal dengan apa nama istilahnya itu? Family yang tight ya, yang erat sekali hubungannya. Saudara perhatikan kalau di mall-mall, ya, saudara perhatikan kalau waktu tahun Chinese, tahun Xinjiang, ya, Chinese New Year. Saudara perhatikan kalau saat Lebaran, saudara perhatikan pada saat-saat liburan besar, itu selalu orang-orang Asia itu selalu berkumpul dengan saudara. Ya, mungkin kita mengandalkan orang tua. Wah, orang tua saya, Mario Dandi, saudara ingat kasusnya? Rubicon Mario. Orang tua saya, kepala pajak. Siapa yang berani sama saya? Mengandalkan keluarga. Saudara dia gepuk ya anak, dipukuli anak ini sampai koma. Karena dia merasa apa? Hebat, keluarga saya hebat kok. Keluarga saya hebat. Dipukuli, saudara. Dan akhirnya terjadi, kebongkar semua. Sampai ayahnya juga terseret-seret. Ya, Rafael Alun juga terseret-seret. Saudara, ini bukan saya, Rafael Alun sama Mario Dandi ini bukan orang sebelah loh ya. Ya, itu masih kelompoknya kita. Memalukan, saudara. Ya, malu kita ini. Mengandalkan orang tua. Mungkin yang sudah tua, oh mau mengandalkan anak. Mau mengandalkan anak. Wah, aku nek wis tuwek aku melok anakku lah, aku sendenan karo anakku. Ya, ada yang mungkin berbicara seperti begitu, berpikiran seperti itu, mengandalkan anak. Sudah tahu ada pepatah Cina berkata, 1 orang ibu bisa mengurus 7 orang anak. Tapi 7 orang anak belum tentu bisa mengurus 1 orang ibu. Berapa banyak yang sudah viral, saudara, antara orang tua dan anak itu rebutan harta. Barusan yang terjadi itu rebutan toko. Loh, orang tuanya masih ada. Rebutan antara ayah dan anak. Mengandalkan anak. Kalau gitu saya mau mengandalkan relasi aja lah. Saya mau mengandalkan teman, perkoncoan. Berapa banyak yang bisa diandalkan, saudara? Ya, berapa banyak yang bisa diandalkan. Saudara perhatikan. Ada istilah huping cak kuping. Dimakan sama teman sendiri. Lu teman baik lo ini. Dimakan. Saudara, dalam tiap kasus-kasus penipuan. Dalam kasus-kasus kriminal. Yang terdekat itu pasti yang akan diselidiki dulu. Karena memang polisi sudah punya statistiknya. Yang terdekat ini biasa nih pelaku nih. Ya, pelakunya itu orang terkenal sendiri.
Dulu di tahun 80-90-an ada seorang konglomerat di Indonesia. Namanya Lim Sulyong. Sudono Salim. Kalau adik-adik zaman modern, sopo Sudono Salim itu, sopo Lim Sulyong. Nah, adik-adik tahu BCA? Bank BCA tahu ya? Nah, itu yang mendirikan tuh Bapak Lim ini. BCA itu yang dulu yang punya Pak Lim Sulyong yang mendirikan. Ya, dan semua perusahaan yang ada Indonya itu Bapak Lim ini yang mendirikan. Indofood, Indomobil, Indosiar, ya semua Bapak ini yang mendirikan. Indonesia, enggak, Indonesia dia joinan, ya Indonesia joinan. Tapi yang semua yang lain Indo itu Pak Lim Sulyong. Pak Lim Sulyong ini mempunyai suatu policy. Ya, mempunyai suatu kebiasaan. Kalau kamu nggak punya kerjaan, ya siapapun nggak punya kerjaan, asal marganya sama, marga keluarganya sama, bermarga Lim atau bermarga Li, saudara datang ke kantornya, pasti dikasih kerjaan. Pasti dikasih kerjaan, saudara. Ya. Pokoknya namanya sama marganya. Lim Sulyong, Li atau Lim dapat kerjaan. Ya, tapi sekarang juga nggak ada kabarnya semua, saudara. Aset-asetnya dijual, ya, yang BCA dijual ke grupnya Bentul, yang Indosiar dijualnya ke siapa, ke pabrik Singapura, kemana semua segala. Nggak ada hasilnya. Tidak bisa diandalkan. Saudara, hari Jumat saya diundang oleh salah satu saudari kita di tempat ini untuk Bidstone. Ya, Bidstone itu ya istilahnya ucapan syukur lah atau selamatan, ya ucapan syukur. Memulai usaha baru. Suatu hal yang baik. Ya, suatu hal yang sangat baik. Mengundang bersama-sama untuk mengucapkan syukur atas mulainya usaha baru. Tapi saudara, yang mau saya ingatkan juga, dalam usaha itu tidak selamanya rame terus. Ada kalanya mungkin sedikit menurun. Sedikit menurun. Pada saat saudara sedikit menurun ini, saudara jangan yang diingat itu pendeta. Ya, karena banyak orang Kristen sekarang ini mengandalkan pendeta. Ya, mengandalkan pendeta. Jangan, saudara. Pendeta ini juga sama seperti kita. Pendeta juga manusia. Saya ini sama seperti saudara. Andalkanlah Tuhan. Jangan sedikit-sedikit, wah Pak Pendeta, usaha saya ini kok sepi ya, bisa tolong berdoa di tempat saya enggak? Ya enggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman alangkah lebih baiknya kalau saudara sendiri yang berdoa. Nanti saya jelaskan bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Ya, bagaimana kalau saudara sendiri punya mesbah doa. Itu jauh nilainya di atas Tuhan. Ya, jauh Tuhan sangat-sangat menghargai mesbah doa kita. Daripada cuma sekedar manggil pendeta, berdoa, terus pergi. Adakan mesbah doa, adakan mesbah keluarga. Berdoa, saudara. Ya, kalau saudara tahu, saya nggak punya waktu untuk menyimpang terlalu jauh. Ya, doa itu bagaikan sebuah dupa yang naik, bagaikan asap yang naik di hadapan Tuhan. Istri saya dulu orang yang bukan mengenal Tuhan, saudara. Ya, sebelum saya menikah, saya kadang barengi keluarganya dia untuk berdoa di tempat ibadah mereka. Saudara tahu di sana, mereka pakai apa? Pakai Yosua. Yosua ini dinyalakan, asapnya naik ke atas. Ini doa, saudara. Ada ayatnya di Alkitab nanti. Ya, jadi kalau orang Kristen berdoa, itu sama seperti ya itu tadi, asapnya naik ke atas. Saudara ke Bali misalnya. Ya, liburan ke Bali. Saudara pasti melihat orang ngasih sesajen, di atasnya itu dikasih kayak asap gitu loh. Nah, ini doa mereka. Orang Kristen bagaimana? Sama. Ayo doa. Ya, doa setiap hari.
Ya, tadi Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Coba kita maju ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu mengalami dua hal. Tinggal di padang gurun, di padang belantara. Terjemahannya lainnya itu wilderness, padang gurun. Saudara ingat siapa yang di padang gurun? Padang gurun terjadi apa? Terjadi pencobaan. Ya, Tuhan Yesus dicobai di padang gurun 40 hari. Setelah berpuasa 40 hari, Tuhan Yesus dibawa di padang gurun. Saudara, saya tidak bilang kalau orang tidak mengandalkan Tuhan ini miskin loh saudara. Ya, saudara jangan berpikiran, oh kalau aku mengandalkan Tuhan aku pasti kaya. Kalau tidak mengandalkan Tuhan aku pasti miskin. Tidak saudara. Tidak. Tinggal di padang gurun. Cobaannya banyak. Mengalami banyak macam pencobaan. Saudara perhatikan ya. Kalau saudara ada satu kisah kriminal yang viral di Indonesia ini, ya apapun lah viral, ya itu kalau saudara perhatikan ujung-ujungnya, ya itu pasti ada 3 kasus, 3 penyebab. Ya kalau enggak pangkat, tahta, harta atau uang, yang ketiga wanita. Pasti ujung-ujungnya ini saudara. Saudara perhatikanlah. Kasus pembunuhan seorang aparatur negara oleh atasannya sendiri. Loh dilihat lagi, ujung-ujungnya punya selingkuhan. Hampir pasti ujungnya 3 ini. Jangan dibilang orang punya banyak uang itu enak. Ya orang punya banyak uang enak ya. Wah. Banyak cobaannya saudara. Saudara tahu Jepang? Jepang ini negara yang makmur. Ya negara yang makmur. Kalau saudara lihat di jalan-jalan ya. Saudara lihat melalui video mungkin. Melalui YouTube. Gak ada jalan lubang di Jepang. Gak ada jalanan lubang. Jalan rusak itu enggak ada di Jepang saudara. Dan saya enggak bilang ini di kota besar loh ya. Ini di perdesaan. Enggak ada jalan lubang, enggak ada jalan rusak. Dulu sempat viral ya, ada video. Jembatan di Jepang itu ambrol saudara. Jembatan di Jepang itu ambrol. Saudara tahu dalam 2 hari atau 3 hari sudah bikin jembatan baru. Mulus saudara. Nah kalau orang Indonesia kan, netizen Indonesia kan iseng. Ya, dibandingkan saudara. Jembatan Jepang 3 hari jadi baru. Jembatan dalam negeri. Ya saudara tahu sendiri. Mungkin 30 tahun baru dibetulkan. Ini negara yang makmur saudara. Tapi kemakmuran tidak menjamin perasaan hati. Ya, tidak menjamin perasaan hati. Tingkat bunuh diri di negara Jepang itu tertinggi di negara-negara maju. Untuk anak-anak yang usia muda. Stres. Ya, stres. Ini orang yang tidak bisa menikmati apa yang menjadi berkatnya. Ya, orang tidak bisa menikmati. Mungkin pengen beli makanan takut kolesterol. Pengen beli Starbucks takut asam lambung. Ya, pengen beli apa lagi? Wah, enggak boleh sama dokter. Kalau saudara perhatikan, sekarang ya kalau kita lihat di restoran masuk, macam-macam saudara. Ya, ini gluten free. Loh, gluten free itu kira-kira 20 tahun, 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu enggak pernah ada. Kok bisa ada gini ya? Saya pikir dulunya cuma ada di luar negeri. Ternyata di Indonesia juga banyak. Ini makanan yang gluten free ya. Terus nanti ada yang sugar free.
macam-macam. Punya uang tapi tidak bisa nikmati. Karena apa? Ya itu tadi. Tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak berkenan akan apa yang diperbuat. Apa yang dipunyai Tuhan tidak berkenan, saudara. Orang yang diberkati Tuhan itu bukan orang yang kaya. Tapi orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang bisa menikmati apa yang Tuhan titipkan kepadanya. Karena kita semua ini titipan. Ya, saya punya mobil itu titipan. Titipannya Tuhan. Saya punya segala sesuatu itu titipan, saudara. Termasuk juga anak, keluarga, itu titipan. Ya, saudara bisa menikmati waktu dengan keluarga. Itu berkat Tuhan. Berapa banyak orang di sana punya uang, tapi tidak punya waktu untuk keluarga. Anaknya tidak karu-karuan, saudara. Tidak karu-karuan. Anaknya itu cuma dikasih uang, lo nih, ini lo nyo. Ya. Oh ya, yang barusan viral, saudara. Kasus penembakan pakai airsoft gun. Saudara tahu? Ya, kira-kira 2 minggu lah. Airsoft gun. Jadi gini, anak ini dia nembaki orang di jalan tol pakai airsoft gun. Saya pikir nih orang, aduh, itu ya. Kalau saya bayangkan itu kalau misalnya kena anak saya. Nah, itu loh saudara. Ya saya itu bikin marah sekali. Kalau kena mata, setelah diselidiki, anak orang kaya. Tapi ya saya nggak tahu ayahnya gimana ya. Orang tuanya bagaimana. Anak orang kaya, saudara. Ya, sekali lagi saya bilang, orang yang diberkati oleh Tuhan, itu yang mampu menikmati apa yang Tuhan titipkan kepadanya. Percuma saudara punya uang banyak, kalau saudara nggak bisa nikmati. Mau liburan, pergi, ayo liburan. Waduh gak bisa, nanti perusahaanku bagaimana, gak ada yang jaga. Ya, pegawai saya semua gak ada yang bisa dipercaya, gak bisa ditinggal. Punya usaha rame, bingung. Deposito banyak, bingung dikejar-kejar pajak. Gak bisa menikmati saudara. Ya sekali lagi, kalau saudara kesini datang untuk sekedar mencari materi, berkat materi, saudara salah alamat. Ya, saudara salah alamat, mohon maaf. Yang Tuhan tawarkan di tempat ini, pertama itu keselamatan dirimu. Dan yang kedua, menikmati dan mensyukuri apa yang kita punya. Saudara pengen makan bebek? Makan aja. Nggak perlu bingung saudara. Nggak perlu khawatir kolesterol, nggak perlu khawatir apa segala. Tuhan beserta. Makan. Saudara pengen makan kambing, makan duren, ya, tapi ya jangan dijos langsung, wah kambing 50. Nah, saudara berangkat nanti ya. Secukupnya. Ya, secukupnya. Pengen makan durian, ya sudah makan 2 atau 3 butir, cukup. Pengen makan sate babi, enggak apa-apa, makan aja 3 atau 4 tusuk, selesai. Dinikmati apa yang kita dapatkan dari Tuhan, saudara. Ya, tetangga kita nih, coba saya lihat, minta tolong di slide berikutnya. Negara tetangga yang kita kagum-kagumi. Nah, Singapura tahun 2023 itu angka bunuh dirinya tertinggi selama 20 tahun terakhir. Saudara perhatikan dalam 20 tahun terakhir memang negara Singapura mengalami ekonomi yang luar biasa, meroket seolah. Ya, luar biasa. Tapi ini juga dibarengi dengan ya ini tadi. Angka bunuh dirinya tertinggi selama 20 tahun. Kenapa saudara? Barusan minggu lalu ada seorang stres. Anak muda umur 19 tahun. Lompat dari apartemennya di Singapura.
Anak orang kaya, saudara. Ya, anak orang kaya. Dibelikan sama papanya apartemen di Singapura. Apartemen di Singapura itu paling murah aja 15 miliar. Dibelikan sama papanya. Nih, tak beli no apartemen. Kamu sekolah di Singapura. Tapi apa anaknya bahagia? Pada saat mau lulus, dia bingung. Selama ini kan dia tinggal di Singapura, ayahnya di Cina. Ya, kan jarang ketemu, saudara. Pada saat mau lulus dia bingung. Loh, anak yang bunuh diri ini dia sudah lulus. Beberapa saat lagi, mungkin 1-2 minggu lagi mau lulus. Hampir lulus. Ya, tapi karena dia mungkin saking takutnya ketemu sama ayahnya, sehingga dia lebih milih bunuh diri. Sudah lihat nanti ya, cantik kayaknya, umur 19 tahun. Dia tidak tahan, bunuh diri. Ya. Coba kita lanjutkan dalam ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Tuhan tawarkan alternatif. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapnya pada Tuhan. Menaruh harapnya pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Saudara, dalam bahasa asingnya itu lebih indah. Dalam bahasa asingnya lebih bagus. Trust in God. Di sini sayang ya, nggak bisa mengeluarkan terjemahan NIV atau bahasa asing. Tapi kalau dalam bahasa asingnya luar biasa. Trust in God. Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya karena iman kita kepada Tuhan. Saudara tahu ada negara yang dengan motto In God We Trust. Saudara tahu ya negara itu ya? In God We Trust. Negara superpower di dunia ini. Saudara, saya lihat sejarahnya. Kok bisa ya pakai motto In God We Trust? Karena sebelumnya saya tahu negara ini motonya enggak itu. Ya, negara ini motonya I Pluribus Unum. Kalau di Indonesia kan itu sama seperti Bhinneka Tunggal Ika. Motonya seperti itu, saudara. Tapi pada tahun 50-an, 54, 56, diganti. In God We Trust. Tidak kebetulan loh, saudara. Amerika ini menang perang dingin dengan Uni Soviet. Perang dingin tahun 60 sampai tahun 80-an. 60 sampai 90. Dia menang perang. Tanpa mengeluarkan peluru satupun. Motonya diganti, In God We Trust. Diberkatilah kalau dalam bahasa Indonesia, orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita maju lagi sedikit ayat yang ke-8. Apa sih akibatnya kalau orang mengandalkan Tuhan? Ya, hasilnya itu apa? Ya, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Tidak mengalami datangnya panas terik. Ya, kalau dalam bahasa asing juga lebih indah lagi. Tidak mengalami panas terik ini bukan tidak mengalami. Tapi tidak takut panas terik. Ya, jadi orang Kristen yang mengandalkan Tuhan bukan berarti hidupnya selalu enak. Bukan berarti jalannya selalu mulus. Wah enak ya gak ono apa-apa. Jalan tol langsung. Enggak, saudara. Tidak takut datangnya panas terik. Dalam kitab Yesaya dikatakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ya, kitab Yesaya berkata seperti begitu. Tidak takut, saudara. Daunnya tetap hijau. Tidak khawatir dalam tahun kering. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ya saudara, sekali lagi
Orang Kristen, orang yang mengandalkan Tuhan, bukan berarti hidupnya selalu mulus jalannya. Enggak, saudara. Pada saat Krismon, maksud saya Krismon ini COVID. Ya, COVID. Di tempat usaha saya, itu omsetnya tuh langsung ngedrop. Karena orang kan nggak boleh ya masuk hotel sembarangan, kan nggak bisa. Kos-kosan juga nggak bisa dibatasi. Ngedrop sudah, seret. Biasanya 100, langsung turun jadi 30. Bayari pegawai aja nggak bisa. Bayari pegawai aja nggak bisa. Sampai saya ini bingung. Saya sudah berdoa sama Tuhan, sudah. Waktu COVID sudah saya ada waktu teduh dengan Tuhan sudah, ya sudah doa malam juga sudah. Tapi kok kayak gini ya? Mana ini penyertaan Tuhan? Sempat bingung saudara. Orang Kristen kan sifatnya seperti begitu. Ya orang Kristen tuh maunya hari ini berdoa, hari ini jawabannya datang. Hari ini saya kejar hutang, hari ini berdoa, besok ada yang transfer ke rekening. Besok ada yang telepon, Pak Pendeta, uang rekeningnya berapa, nomor rekeningnya berapa, saya mau transfer. Ya orang Kristen kan senangnya seperti begitu. Senangnya seperti begitu saudara. Tapi itu bukan yang Tuhan mau. Ya itu bisa terjadi, bisa. Tapi yang lebih penting, itu adalah penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan beserta saudara, hati ini jadi tenang. Kalau Tuhan beserta, kita bisa memiliki hikmat. Amsal berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Jadi banyak, saudara, penyertaan Tuhan itu banyak. Seperti lagu tadi terakhir, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Jadi bukan sekedar dalam bentuk materi. Ya COVID waktu itu bagaimana? Apa langsung setelah saya berdoa, Tuhan tolong. Enggak, tetap aja Tuhan izinkan. Sampai saya harus jual saya jual aset yang nilainya kalau orang lihat itu enggak seberapa. Ya sampai pembelinya itu, saya jual apartemen waktu itu ya. Pembelinya itu bingung, loh kok sak gini kok didol, itu listanya seperti begitu. Kok butuh duit sak piro sih? Butuh uang seberapa sih? Kok sak gini aja dijual harganya? Saya digitukan saudara, ya sudah memang kebutuhannya segitu. Tapi saya tetap merasakan penyertaan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan beserta, Tuhan nanti kasih hikmat. Kamu berbuat seperti begini loh. Ya, kamu berbuat seperti begini. Berbuat seperti begini. Saudara, saya ingat sekali waktu itu waktu sebelum COVID, ya waktu saya sini di khotbah pada youth, ya youth. Saya bilang, kalau sekarang mau usaha untuk adik-adik ya tempat ini, usaha ini susah, itu susah. Kenapa kok enggak bikin aja video dimasukkan di YouTube? Video makan misalnya, itu ada rekamannya saudara, waktu khotbah di youth. 5 tahun yang lalu. Ya Tuhan bisa kasih hikmat. Jadi berkat itu tidak selalu dalam bentuk materi saudara. Tidak dalam bentuk materi. Ya, sejahtera kita, sekali lagi orang diberkati Tuhan, itu bisa menikmati apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Ya, mau jalan-jalan, ayo jalan-jalan. Mau pergi ke sini, ayo. Mau makan, silakan. Memiliki hikmat. Ya, memiliki hikmat. Saya sama anak-anak saya enggak pernah marah kalau mereka dapat nilai jelek. Kalau ngomel ya kalau ngomel sama orang tua wajar ngomel. Saya ngomel. Saya enggak pernah marah kalau satu saat anak saya yang kecil ketakut.
Ya, dia ulangannya dapatnya 78 atau berapa gitu. Takut saudara, takut sekali. Tapi saya enggak pernah marah. Saya enggak pernah marah kalau ulangannya jelek. Ya, tapi saya sangat-sangat marah kalau mereka enggak sungguh-sungguh saat ibadah. Kalau nyanyi enggak sungguh-sungguh. Ya, kita di rumah itu punya mesbah kecil. Setiap hari puji-pujian, baca Alkitab. Itu wajib saudara di rumah saya. Ya, saya akan sangat marah kalau mereka tidak sungguh-sungguh. Karena sumbernya itu saudara. Sumbernya ya ini loh, takut akan Tuhan ini loh. Mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, ada pencobaan, ada krispon. Tetap jalan bersama dengan Tuhan. Ya, tetap jalan bersama dengan Tuhan. Terus bagaimana caranya agar kita bisa mengandalkan Tuhan? Coba tolong slide berikutnya. Ya, ini saya bikin diagram kecil. Nggak tahu saudara jelas atau enggak ya. Takut akan Tuhan, itu mengandalkan Tuhan, itu percaya kepada Tuhan. Percaya datangnya dari mana? Datang dari iman kita. Kita lihat tadi ya, Galati 3 ayat 26. Mengandalkan atau percaya Tuhan itu datang dari iman. Iman datangnya dari mana? Iman datang dari mendengar atau membaca firman Tuhan. Mengandalkan Tuhan seperti pohon. Jadi urutannya ya, kembali lagi ke dasar. Kembali lagi ke basic. Dengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Setelah mendengar atau membaca firman Tuhan, iman kita tumbuh. Setelah iman kita tumbuh, kita boleh berharap percaya kepada Tuhan. Setelah berharap percaya kepada Tuhan, kita bagaikan pohon yang ditanam di tepi air. Nah, kalau sudah pohon ditanam di tepi air, tetap dilanjutkan. Karena langkah yang terakhir untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap membaca firman Tuhan, tetap mendengarkan firman Tuhan, itu tugas kita. Ya, ini tugas kita, saudara. Saudara kalau dikasih keselamatan oleh Tuhan, saudara sebenarnya gini ya. Saya ngasih pemain musik botol air. Ya, kalau tidak diterima, apa botol air ini sampai ke pemusik? Enggak ya. Tugas kita ini untuk menerima botol air. Tugas kita untuk tetap setia dalam firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu macam-macam, saudara. Ya, ada macam-macam. Paling gampang, yang paling gampang dilihat dengan mata yaitu baca Alkitab. Itu sudah pasti gampang lah. Ya, level yang basic. Dan kadang orang Kristen males. Baca Alkitab males. Tapi puji Tuhan saudara, sekarang ada yang namanya Alkitab audio. Loh, kurang enak apa ya? Sudah ada Alkitab audio. Bisa saudara dengarkan Alkitab. Sambil mungkin nyetir misalnya. Atau mata saya enggak kelihatan. Ya sudah dengarkan Alkitab audio. Yang kedua bagaimana? Yang kedua dengan cara puji-pujian. Ya, puji-pujian. Coba kita baca satu ayat. Ya, Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Memperkatakan kitab Taurat ini. Saudara kalau di tengah jalan terus saudara ngomong, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon di tepi aliran air. Kan aneh ya. Ya, aneh toh.
Ya saudara nyanyi, memuji Tuhan. Itu sama memperkatakan firman Tuhan loh. Kadang orang mikir, ya kalau di gereja puji-pujian males. Berapa banyak di antara kita ya ini saya enggak nyindir ya, tapi ya sekaligus ngomongi. Datang ke gereja itu setelah puji-pujian. Jangan saudara. Ya, usahakan datang itu sambil mengikuti puji-pujian. Karena puji-pujian ini itu firman Tuhan yang diperkatakan. Menguatkan kita. Ini loh, sebab dengan demikian yang terakhir ya. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara kalau punya kesempatan Tuhan memberi berkat, kita jalan-jalan ke Israel. Seperti Pak Robert ya, jalan-jalan ke Israel. Saudara pasti yang lihat, di sana itu ada orang-orang Yahudi ortodok. Ortodok itu bisa dilihat dengan cara mereka berpakaian. Ya rambutnya ininya panjang biasanya. Cambangnya itu panjang digulung, pakai topi. Nah mereka itu biasa gini-gini loh saudara. Nah sambil mulutnya kemak-kemik. Ini mereka mengucapkan kitab Taurat. Mengucapkan kitab Taurat saudara. Kalau kita kan tinggal nyanyi. Ya, kita tinggal nyanyi. Ayolah. Yang punya keluarga di sini. Kita mulai dengan kecil-kecilan. Mulai dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Luar biasa saudara berkatnya. Ya, luar biasa saudara berkatnya. Kalau saya ibaratkan, kalau kita memulai itu seperti menabur benih. Ya, menabur benih. Saudara nabur benih semangka atau benih bibitnya apel, bibitnya jeruk, mangga. Apa besok langsung tumbuh? Kan enggak. Hari ini saya menabur apel, besok tumbuh apel. Wah, enggak saudara. Enggak. Menabur, ya, itu tidak langsung kita yang menikmati. Bahkan kadang yang nikmati itu bukan kita, tapi anak kita, cucu kita. Kalau pada hari ini hidupmu diberkati Tuhan, ya, pada hari ini hidupmu itu dalam tanda kutip kalau orang ngomong enak, orepe enak yo, orepe enak do awakmu, wah hidupmu enak ini, hoki kamu, saudara hati-hati, ya itu mungkin tuaian dari orang tua saudara, ya mungkin tuaian dari orang tua saudara. Saudara menikmati, nah setelah menikmati, kalau saudara tidak nabur lagi, ya habis berkatnya. Makanya ada istilah berkat kekayaannya gak habis-habis, pitung turunan. Tapi keturunan ke-8 melarat lagi. Karena dia tidak nabur. Hari ini sudah diberkati Tuhan, ayo nabur. Tadi nabur bagaimana? Balik lagi. Baca Alkitab. Dengarkan firman Tuhan yang baik. Sederhana kan? Gampang ya? Gampang. Tapi orang Kristen jarang yang melakukan. Ya, dengar khotbah di radio. Wah khotbah pendeta. Ya cuma sekedar dengar aja. Habis gitu selesai. Saudara cuma dengar khotbah pada pagi hari ini. Mungkin ingat 1-2 jam. Setelah itu minggu depan saya tanya pasti lupa. Khotbah tentang apa minggu lalu? Lali aku apa? Nah, tapi kalau saudara membaca Alkitab sendiri, ya, saudara akan diingatkan berulang-ulang. Saudara nyanyi pujian, itu saudara diingatkan berulang-ulang. Tuhan itu baik, ya Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Loh, dalam kitab Yesaya kan indah toh. Daripada saudara Yesus memegangku dengan tangan kananku, Yesus memegangku dengan tangan kananku, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Lo kan aneh itu saudara ya. Ya, kalau saudara nyanyikan, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Saudara nyanyi begitu aja setengah jam setiap hari. Lihat hasilnya. Ya, lihat hasilnya. Seperti menabur ya saudara.
Ya, sekali lagi, kita mungkin tidak bisa menikmati. Tapi siapa sih yang tidak pengen kalau ngelihat anak kita sendiri sukses? Seorang petani misalnya, dia pengen lihat anaknya itu punya gelar, jadi orang. Ya, jadi orang. Cita-cita orang zaman dahulu atau sampai sekarang lah. Kalau saudara lihat anak-anak kecil itu kan bisa melihat representasi dari orang tua. Orang tuanya pengen apa, itu anak kecil yang akan dikasih baju. Kalau lihat karnaval 21 April, Hari Kartini. Saudara lihat, yang paling banyak apa? Paling banyak itu tentara dan pilot dan dokter. Ya semua cita-cita orang tua seperti begitu. Orang tuanya petani. Nah, aku jadi petani, gak popo. Tapi kamu harus jadi dokter. Kita nabur, saudara. Menabur. Saudara bisa menikmati kalau Tuhan berkemurahan. Tapi anak cucu saudara pasti akan menikmati. Ya, saudara nggak akan saya perpanjang khotbah saya pada pagi. Coba kita lihat slide-slide terakhir. Ya, maju lagi. Mendengarkan firman Tuhan, bacaan Alkitab, puji-pujian, dan dengarkan khotbah. Dari 3 ini saudara, ya, yang paling utama itu bacaan Alkitab. Karena itu sumbernya. Yang kedua apa? Puji-pujian. Yang ketiga baru saudara dengarkan khotbah. Kalau orang Kristen kan dibalik. Orang Kristen itu dengarkan khotbah dulu, ya, khotbah habis gitu selesai. Padahal itu gampang lupa. Ya, jadi urutannya seperti begitu. Baca Alkitab, puji-pujian memuji Tuhan. Baru dengarkan khotbah. Maju lagi berikutnya. Tadi saya bilang, ya, negara superpower yang motonya in God we trust. In God we trust. Nggak kebetulan ya. Banyak orang bilang, ini Amerika sebentar lagi kalah dengan Cina. Tapi saya kok nggak yakin. Saya tetap optimis. Amerika tetap nomor 1. Jadi lihat dari segi statistik, segi perekonomian juga, saya tetap yakin. Saya tetap yakin seperti begitu, saudara. Salah satunya yang motonya seperti begini. In God we trust. Ya tadi saya bilang, kita menabur. Yang menikmati mungkin bukan kita, saudara. Slide yang terakhir coba. Ya. Ini slide terakhir, saya suka sekali slide ini. Ya, saya suka sekali slide ini. Di sini disebutkan di Amerika itu pernah diadakan suatu penelitian. Perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Anak cucunya itu ya opo, keturunannya itu jadi apa. Ya, pernah diselidiki seperti begini, saudara. Ya, kalau saudara mau cek, saudara bisa lihat, saudara bisa search di Google Jonathan Edwards. Salah satunya keturunan dari Jonathan Edwards ini, dia menjadi istri Presiden Amerika Serikat, Teddy Roosevelt. Salah satu keturunan dari Jonathan Edwards ini, menjadi istri Presiden Amerika Serikat. Dan saudara lihat, ya, keturunannya itu jadi apa? Jonathan Edwards ini. Jadi 300 orang jadi clergyman, jadi pendeta. 100 orang jadi profesor, 100 orang jadi attorney, jadi pengacara. Ya, 30 orang jadi hakim, jadi kepala universitas. 60 orang jadi dokter. 14 orang jadi presiden sebuah universitas. 3 jadi gubernur. 1 jadi menteri keuangan. 1 lagi jadi vice presiden, jadi wakil presiden Amerika.
Saudara bandingkan dengan Mac Jukes. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Ya. Max Jukes keturunannya jadi apa? 300 orang profesional fragrance. Fragrance ini gelandang. Menggelandang secara profesional. Ya, di Amerika itu ada profesi seperti begitu. Ya, gelandangan profesional. Ya, 440 orang debauchery. Debauchery itu orang yang mengumbar nafsu seksual. 440 orang diumbar nafsu seksualnya, mengumbar nafsu seksual. 130 di penjara. 600 orang jadi pemabuk. 60 orang jadi pengutil. Pengutil tuh yang di mal-mal ngutili barang itu loh. Ya, kelainan. 190 orang jadi prostitut. 20 orang menjadi penipu dan merugikan negara sekian miliar. Ya, ini saudara, sekali lagi saya tawarkan pada pagi hari ini. Siapa yang jadi kita harapkan? Kita mau berharap kepada siapa? Pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara dengan jelas. Berharaplah kepadaku. Berharaplah kepadaku. Kalau saudara belum menikmati berkat Tuhan pada pagi hari ini, saudara tidak perlu kecil hati, saudara. Tidak perlu kecil hati. Kalau engkau tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, keturunanmu nanti akan menikmati. Karena tidak ada satu orang pun di tempat ini yang saya yakin yang suka melihat anak cucunya menderita. Ya, kalau bisa, nak, papa ini kerja keras, semuanya itu untuk kamu, loh. Semuanya itu untuk anak, semuanya itu untuk keturunan. Ayo adik-adik di tempat ini, kalau engkau sudah hidupnya enak, itu berkat dari orang tuamu loh. Hasil tuaian dari orang tuamu. Mulai lagi kita menabur. Kita tundukkan kepala pada pagi hari. Sama-sama kita tundukkan kepala ya. Kita naikkan lagu yang terakhir tadi. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi penyertaan. Penyertaan-Mu Tuhan, amin. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama anugerah-Mu, semua karena anugerah.
sumber kekuatan bagiku. Saya undang yang bertugas untuk perjamuan suci maju ke depan. Dan saya mimbar, saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Hendrata. Penyertaanmu Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanmu. Anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan sekali lagi, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang, berkekuatan bagiku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan akan indahnya kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang terus-menerus mengingatkan di dalam perjalanan kehidupan kami. Senyama kesempatan itu masih Tuhan sediakan untuk kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami, di dalam setiap masalah kehidupan, di dalam setiap apapun pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami terus mau belajar Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu Bapak Michael yang tadi telah menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Pimpin dan bimbing terus dalam perjalanan kehidupannya Tuhan, untuk terus menyuarakan suara kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, ampuni segala kekurangan kelemahan kami Tuhan. Layakkan kami pada pagi hari ini untuk bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah. Ajari kami terus Tuhan, kematian-Mu, kebangkitan-Mu, kenaikan-Mu terus termanifestasi dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami nikmati indahnya perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu, Amin. Tuhan, Kita naikkan pujian ini dengan penuh kesungguhan segala untuk membuktikan kabar. bahwa mulai hari ini kita mengandalkan Tuhan. Terutama bagiku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Anugerah-Mu, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu,
kita mengangkat tubuh Kristus di atas kepala bukan sekedar simbolis, tapi mari kita sungguh-sungguh menerapkan mulai dari hari ini di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat tubuh Kristus di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kepada Tuhan sampai ia datang. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami Tuhan memberi kesempatan di dalam kehidupan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Ajari kami terus Tuhan. Tidak hanya sekedar simbolis makan tubuh dan darah, tapi sungguh-sungguh termanifestasi di dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam setiap apapun yang terjadi, kami terus-menerus mengandalkan Tuhan dan merasakan Tuhan beserta di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putramu yang tunggal Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami terus mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih Bapak Michael yang sudah melayani kita semua. Seberapa banyak yang sudah diberkati firman Tuhan. Percayalah, kalau kita menjalankan firman Tuhan, anak cucunya tidak akan pernah sampai meminta-minta. Amin. Mau apa tidak? Silakan buktikan. Oh, oh. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin, amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Hey. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Haleluya. Kita ulangi ya. Katakan dengan iman. Amin, amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah dan menjadikan kaya, merendahkan dan meninggikan. Haleluya. Berbahagialah saudara. Berbahagia bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan amin, amin, amin. Karena Allah firman-Nya bukan sekedar slogan, amin. Tiada yang mustahil bagi orang. Begitu besar. Mari kita yang sudah memberi, kita sama-sama bangkit berdiri. Amin, amin, amin. Yang belum punya anak cucu percayalah. Haleluya. Karena angkat tanganmu, katakan berbahagialah. Berbahagia
mengundang Bapak Pendeta. Menggenapi firman. Hendrata, Bapak Pendeta Hendrata. Oh, glory. Ya. Oh, berbahagialah saudara. Berbahagia bagi orang yang percaya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih memberi kekuatan dan kesehatan di dalam kehidupan kami. Untuk kami dapat melangkah di minggu yang pertama di bulan yang ke-6 tahun 24 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan bimbingan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, seiras dengan kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Supaya kesempatan yang masih Tuhan berikan itu Tuhan, untuk kami terus pergunakan semaksimal mungkin di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam segala kesibukan kami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang apapun tugas dan kewajiban tanggung jawab apapun yang ada di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, dimanapun kami berada. Supaya setiap langkah perjalanan kehidupan kami terus mengandalkan-Mu Bapa. Apapun itu, seberat apapun yang kami hadapi Tuhan, ajari kami terus Tuhan. Untuk tidak mengandalkan kepada yang namanya manusia. Amin. Untuk tidak mengandalkan kepada apapun yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Tapi kami terus mau belajar, mengikuti setiap proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Tanpa terus harus bertanya kapan dan mengapa. Tapi terus kami mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami akan belajar merasakan, menikmati bagaimana kehidupan kami, anak cucu kami, untuk terus berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Berkati setiap acara ibadah di dalam tempat ini Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk Ibu Yusuf. Tuhan pimpin dan bimbing di dalam kesehatannya, di dalam kekuatannya. Amin. Terus tambahkan kekuatan keimanannya, kerohaniannya. Untuk terus dapat memimpin, membimbing kami semuanya. Amin. Kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat pelayanan di dalam tempat ini. Yang terus-menerus bertanggung jawab untuk terus-menerus adanya ibadah di dalam tempat ini Tuhan. Tambahkan terus kekuatan. Berilah terus roh hikmat dan kebijaksanaan. Untuk terus bersatu padu, untuk terus mempermuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami agar dalam keadaan selalu aman, tentram, dan damai. Kami juga berdoa untuk kota Surabaya dan sekitarnya agar tetap dalam keadaan kondusif. Untuk kami terus dapat beribadah, berkarya, bersekolah, dan seterusnya. Kami juga berdoa untuk sekitar gereja-Mu di tempat Prapen, di dalam sekitar tempat ini Bapak. Supaya kehadiran gereja-Mu di dalam tempat ini sungguh-sungguh menjadi cermin, menjadi terang. Untuk banyak menangkan jiwa untuk kerajaan surga. Bapa kami yang di dalam surga, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Ratakan jalan yang kami lalui itu, bungkus kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dengan kendaraan apapun yang kami tumpangi Tuhan, kami mohon para malaikat-Mu berjalan bersama-sama di sepanjang perjalanan menuju rumah kami masing-masing atau ke setiap tujuan kami berikutnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita. Bukan hanya sekedar fisik kita mengangkat tangan, tapi sungguh-sungguh di dalam alam pemikiran kita, bahwa Tuhan adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan yang menentukan perjalanan kehidupan kita sampai titik akhirnya. Dan letakkan tangan kiri kita di dada.
apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, sederajat pun kita tidak akan pernah bergeser dari iman dan pengharapan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat Amin. pagi, Tuhan memberkati.